Konflik Indonesia-Jepang. Posisi Jepang dalam keadaan yang sangat sulit untuk melayani baik tuntutan bangsa Indonesia dan tuntutan pihak sekutu yang akan mengambil alih kekuasaannya di Indonesia. Di samping itu tentu saja secara moral orang Jepang sudah patah semangat dengan kekalahannya dalam perang. Dalam keadaan demikian timbul tiga sikap di kalangan orang Jepang yang bertugas di Indonesia. Pertama, ada di antara mereka yang memegang teguh instruksi atasannya dan instruksi Laksamana Peterson yang mempertahankan keadaan status quo tanggal 15 Agustus 1945 sebagaimana waktu mereka menyerah kepada sekutu. Jadi mereka tidak mau tahu adanya Republik Indonesia. Mereka hanya bersedia menyerahkan kekuasaan senjatanya kepada angkatan perang sekutu. Kedua, mereka yang bersikap dengan sepenuh hati membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti yang telah dijanjikan Jepang kepada bangsa Indonesia. Mereka mengakui Republik Indonesia dan bersedia menyerahkan persenjataannya kepada Republik Indonesia, kemudian mereka akan ikut berjuang bersama-sama dengan bangsa Indonesia. Ketiga, mereka dalam hal ini mengambil jalan dengan berpedoman pada sikap resmi tentara Jepang yang diumumkan oleh Tentara Ketujuh. Mereka bersikap netral. Untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sebenarnya sikap pemimpin Jepang di Surabaya terhadap perjuangan rakyat Surabaya, Bung Tomo, tokoh yang menyaksikan langsung berbagai peristiwa perebutan senjata dan 10 November 1945 di Surabaya, antara lain menyatakan sebagai berikut. Komandan tertinggi Bala Tentara Nippon Daerah Jawa Timur dan Panglima Angkatan Laut Nippon harus dicatat sebagai orang yang tidak kecil bantuannya kepada perjuangan bangsa Indonesia di Jawa Timur waktu itu. Kiranya mereka berdua, setelah melihat tekad rakyat yang bulat, merasa tidak berguna untuk bertempur melawan kaum Republik. Terutama setelah memperoleh penjelasan tentang maksud gerakan rakyat, kedua Panglima Nippon tersebut dengan sukarela memerintahkan kepada anak buahnya masing-masing untuk menyerahkan segenap perlengkapan militer kepada bangsa Indonesia. Dalam pada itu, pihak Indonesia tidak sabar lagi. Semangatnya sudah terbakar oleh suasana merdeka. Tidak lagi banyak menaruh perhatian apakah Jepang masih kuasa, berpegang teguh pada status quo 15 Agustus 1945, atau ada keputusan lain yang menguntungkan Indonesia, semua itu tidak lagi diperdulikan. Lebih-lebih di Surabaya. Pendek kata kalau ada yang menghalangi permindahan kekuasaan yang harus dilaksanakan secara yang singkat-singkatnya, mereka dihantam. Pihak Jepang dalam keadaan patah semangat dan tertekan, tidak banyak yang punya harapan dapat mewujudkan segala yang diputuskan dalam rapat itu. Maka dari itu, ada juga pimpinan tentara Jepang yang menggunakan segala kesempatan segera mengakhiri tanggung jawabnya baik dari pihak sekutu maupun Indonesia yang mengambil alih kekuasaan dan senjatanya. Contoh yang jelas adalah tingkah Kapten P.G. Huir yang mengaku sebagai wakil sekutu mau mengambil alih kekuasaan di Surabaya. Pemerintah Indonesia, untuk melaksanakan bunyi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tidak perlu menunggu sampai terjadinya penyerahan kekuasaan seperti yang dirancang Jepang pada tanggal 25 September 1945. Mereka dengan tegas memutuskan untuk mengambil tindakan berikut. 1. Memutus segala hubungan apapun dengan Jepang. 2. Menghapuskan pemerintahan yang dualistis. 3. Mendekretkan semua pegawai sebagai pegawai Republik Indonesia. Dan 4. Mengambil alih apa yang mungkin dapat diambil alih dari pihak Jepang, termasuk persenjataan. Apa yang telah diputuskan di atas telah berhasil dilaksanakan dengan sukses di Surabaya. Semua kekuasaan dan persenjataan Jepang di Surabaya dapat direbut oleh bangsa Indonesia pada akhir September dan awal Oktober 1945. Don Bosco, Pacuan Kuda, Linde Tives, Ksariaan Darmo, Gedung Kempeitai, Merin Kaigun Gubeng, DLL. Pada tanggal 2 Oktober 1945 pemerintah Karesidenan Surabaya mengeluarkan dekret seperti yang dikehendaki oleh pemerintah pusat di Jakarta. Konflik Indonesia-Belanda, insiden bendera di Tunjungan. Sejak datangnya orang-orang Belanda yang menyelundup ke Surabaya, dan hampir bersamaan waktunya dengan dibebaskannya kaum interniran Belanda dari kamp-kamp tawanan, maka suasana Surabaya mulai panas karena terjadi saling mencurigai antara pihak pemuda dengan pihak Palang Merah Internasional. Pemuda Surabaya baru saja melakukan serangkaian kegiatan memperingati sebulan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menyelenggarakan rapat umum di lapangan Pasar Turi pada tanggal 17 September 1945. Pada saat itu ada provokasi baru tentang datangnya kelompok orang sekutu yang pertama dari Mastif Carbolik di bawah pimpinan Letnan Anthony Sen dengan parasut di Gunung Sari, Surabaya. Mastif Carbolik Party adalah salah satu dari sejumlah kelompok yang diorganisir oleh Anglo-Dutch Country Section, ADCS, Angkatan 136. Semula selama Perang Dunia Kedua, ADCS adalah organisasi spionase yang dikirim ke Sumatera, Malaya, Malaysia,
dan Jawa secara rahasia. Setelah Jepang menyerah, mereka diterjunkan antara lain di Jakarta Surabaya untuk menghimpun informasi tentang keadaan kamp-kamp tawanan dengan kedok Rapul. Pihak tentara Jepang setelah mendengar tentang pendaratan itu kemudian menjemput dan mengawalnya ke Yamato Hoteru, Hotel Oranye. Sebelumnya di Hotel Oranye telah berkumpul pula sebagian besar orang Indo dan orang Indonesia. Kemudian didirikanlah markas Rapwi, yang dibantu pendiriannya oleh sebagian orang Indo yang telah meninggalkan kamp tawanan secara tidak sah. Dengan Rapwi ini mereka mempunyai gerakan-gerakan berselubung, dengan berdirinya Rapwi segera saja di jalan-jalan kota berseliweran kendaraan dengan tulisan Rapwi, padahal sebelumnya sepi-sepi saja. Menurut Ruslan Abdul Ghani, jurnal pasukan yang diterjunkan sebanyak 15 orang, semuanya berhasil ditawan oleh pihak Republik. Kebanyakan dari mereka bangsa Belanda, beberapa orang bangsa Inggris dan seorang bangsa Indonesia, yaitu Dr. Rubiono 88. Tapi sumber lain tidak menyatakan bahwa semua berhasil ditawan, dan jumlahnya pun tidak 15 orang. Pada pagi hari berikutnya, yaitu hari Rabu Wage tanggal 19 September 1945, sementara pemimpin-pemimpin Mastif Carbolik mengunjungi markas besar tentara Jepang, beberapa orang anggotanya bersama-sama orang Belanda yang tergabung dalam Komite Kontak Sosial mengibarkan bendera Belanda Rood-Wit Blau, merah putih biru, pada tiang sebelah kanan gapura Hotel Yamato sebagai lambang tegaknya kembali kolonialisme Belanda di Surabaya. Sikap orang-orang anggota komite kelompok sosial ini sombong, congkak dan angkuh, karena mereka merasa menang dalam perang. Mereka sama sekali tidak menghormati orang-orang Indonesia. Orang lewat yang memakai lencana merah putih diganggunya. Berkibarnya bendera Belanda merah putih biru dan tingkah laku orang Belanda itu segera menarik perhatian rakyat dan pemuda di sekitarnya. Melihat bendera Belanda berkibar, hati rakyat Surabaya jadi panas. Mereka tidak mau melihat bendera asing berkibar di negerinya yang baru merdeka. Berkibarnya bendera asing dianggap sebagai suatu penghalang atau pengganggu kemerdekaan. Mereka akan menindak. Tetapi tidak malam itu. Mereka menunggu sampai keesokan harinya. Pagi hari sekitar jam 6.30 tanggal 19 September 1945, hubungan telepon dengan hotel berhasil diputuskan. Mereka menghindari kontak dengan serdadu Jepang yang menjaga markas Intercross tidak jauh dari situ. Kerumunan para pemuda mulai tumbuh. Pemuda dari segala penjuru datang. Mereka menunjuk-nunjuk bendera di atas sambil berterlak agar lambang penjajah Belanda itu segera diturunkan. Orang Belanda yang berada di sekitar hotel memperlihatkan sikap congkaknya. Berkacak pinggang, dan memandangi masa pemuda dengan penuh penghinaan. Rakyat yang datang berkerumun dengan membawa senjata takeyari, golok, kelewang dan sebagainya, dipandangnya dengan mengejek. Dengan jalan getok tular, tunda rambat, dari mulut ke mulut, dalam waktu sekejap jalan tunjungan di sekitar hotel telah penuh dikerumuni pemuda. Makin siang makin ramai. S. Kasmar, Sumarsono dan Ruslan dengan naik sepeda berteriak-teriak sepanjang jalan minta agar rakyat beramai-ramai menurunkan bendera Belanda di atas Hotel Oranye. Mereka bertiga mengelilingi Embong Malang, Blauran, Praban dan kembali ke selatan. Melihat massa yang makin banyak di muka hotel, pemuda Belanda yang tadi mengganggu orang lewat jadi takut dan masuk ruangan dalam hotel. Orang tambah ramai berteriak-teriak minta agar bendera Belanda segera diturunkan. Tetapi tidak ada yang melakukan tuntutan pemuda itu. Mereka lalu membicarakan bagaimana cara yang harus ditempuh. Sutomo, wartawan kantor berita antara yang kantornya di Jalan Tunjungan nomor 100 berhadapan dengan Hotel Oranye, juga datang ke situ bersama Abdul Wahab, Ketua BKR Karesidenan Surabaya. Mereka menyuruh beberapa orang untuk menanyakan duduk perkaranya kepada KNIP dan Residen. Diperoleh jawaban bahwa KNI dan kantor Karesidenan tidak tahu-menahu, tetapi akhirnya datang pula Residen Sudirman di Hotel Oranye dengan mengendarai mobil hitam. Residen Sudirman dengan tegas minta kepada orang yang mengaku sebagai perwakilan sekutu supaya segera menurunkan bendera itu. Sudirman menyatakan bahwa ia pejabat pemerintah Republik Indonesia. Melarang pengibaran bendera asing berkibar di Surabaya. Permintaan tersebut tidak digubris oleh orang-orang yang berada di situ. Bahkan seorang pemuda Belanda mengancam dengan moncong revolvernya ke arah Sudirman. Melihat gelagat mau main kekerasan demikian, seorang pemuda Indonesia yang berada di dekat peristiwa itu, Sidik namanya, bergerak cepat menendang revolver yang dipegang oleh pemuda Belanda itu dengan tendangan silat. Mulailah perkelahian massal, dalam keadaan hiruk-pikuk itu Sudirman kembali ke kantornya. Dari kelompok pemuda yang terlibat dalam perkelahian langsung kira-kira 20 orang. Beberapa orang opsir sekutu,
anggota Mastiff Carbolic, berdiri dengan sombongnya di tingkat atas hotel di bawah bendera. Tetapi rakyat terus mendesak ke arah itu, sehingga mereka terpaksa mencari perlindungan. Kaca etalase dikepruk dan pecah. Beberapa pencoleng mengambil barang-barang yang diragakan. Pencoleng semacam itu di kemudian hari dinamakan BO, atau Barisan Oesoeng-Oesoeng. 89 banyak pula pemuda yang berusaha naik ke atas tempat bendera berkibar dari luar, menggunakan tangga atau dengan jalan panggul memanggul. Beberapa orang pemuda menerobos masuk ruangan hotel, mencari jalan lewat dalam menuju tempat bendera. Seorang berhasil memanjat atap hotel, tetapi tiba-tiba terpelanting karena dipukul seorang Belanda dari belakang. Seorang jatuh, dan lainnya segera menggantikan. Penggantinya agak kesulitan untuk mencapai tempat bendera 3 warna berkibar. Akhirnya beberapa orang berhasil naik ke atas hotel. Dengan cekatan pemuda itu menurunkan bendera, setelah sampai di bawah bagian birunya disobek dengan digigit. Pemuda lain membantu. Setelah birunya disobek, bendera yang tinggal merah dan putih dengan ukuran yang tidak seimbang kembali dikibarkan di pucuk tiang. Birunya dibuang ke bawah diiringi teriakan "I Merdeka!". Peki itu disambut gegap gempita oleh orang yang di bawah, masa rakyat belum juga mau bubar. Bung Tomo kemudian meloncat ke atas atap kantornya, antara. Diajaknya rakyat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah puas menumpahkan perasaannya dalam irama lagu kebangsaan itu, barulah dengan lega hati rakyat meninggalkan tunjungan. Truk penuh rakyat yang memang berjuang dengan mengangkat senjata mereka masing-masing di atas kepala sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Serdadu Jepang yang berjaga di luar hotel tidak melibatkan diri dalam keributan itu. Mereka tidak perlu mempertahankan bendera Belanda yang tidak ada hubungan dengan tugasnya. Dalam insiden bendera tersebut pihak pemuda Indonesia jatuh korban 4 orang, yaitu Sidik, Mulfadi, Haryono dan Mulyono. Sedangkan Mr. Ploikman, Belanda, tewas akibat ditusuk dengan senjata tajam. 93 kini terbukti bahwa pengibaran bendera asing di Surabaya pada saat itu akan merangsang kebencian rakyat dan mengundang untuk bertindak. Di pihak lain juga menaikkan semangat dan memperkokoh persatuan. Bangsa Indonesia di Surabaya semakin menyadari arti kekuatan dan kedaulatan rakyat. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.